Halo, selamat malam. Bertemu kembali di Ari Dharma Jima Channel, channel yang membahas mengenai FPL Premier League tahun 2021-2022. Di kesempatan malam hari ini, saya ingin mengulas dan membahas mengenai game week keempat ya, terutama untuk tim selection. Oke, dilihat di layar ya. Ada informasi mengenai transfer in dan transfer out ya, seperti di video sebelumnya dari tim saya yang lain. Tadi sudah sempat ada penjelasan di mana kenapa Bruno ini menjadi transfer outnya paling banyak, lalu diikuti dengan Ings, terus Martinez, Tsimikas dan Shaw ya. Mungkin saya coba ulangi kembali, di mana Bruno ini ditukar untuk kebanyakan untuk mengganti pemain depan menjadi Ronaldo. Begitu juga dengan Ings ya. Jadi ini kayaknya si paket nih dua ini ya. Jadi Bruno dijual, Ings dijual, tukarannya adalah Ronaldo dan either itu Torres atau pemain tengah yang lainnya ya, either itu Gray, Benrahma atau yang lain. Sedangkan Martinez ini banyak di take out karena kena international break dan sempat harus dikarantina ya karena tidak mengikuti prokes. Si Mikas ini disebabkan mungkin karena Robertson sudah pulih ya, jadi kemungkinan tidak akan diturunkan nih, tapi isu-isunya si Robertson ini diistirahatkan dahulu ya karena kemarin juga sudah banyak bertanding ya di international break ya. Lalu untuk Shaw ini kemungkinan bisa jadi paket nih dengan yang di depan nih, yang di Bruno dan Ings. Tapi Shaw ini mungkin ditukarnya head to head dengan Varane kali ya. Itu sih kesimpulan dari saya ya. Oke, untuk tim yang akan saya bahas ini adalah tim dari Skippy Gatsarpong. Ini adalah tim ketiga saya yang nilainya paling kecil di game week ketiga kemarin. Oke, karena melihat posisi pemainnya seperti ini, saya melakukan perubahan total ya. Jadi karena kalau perubahan totalnya ini cukup banyak, jadi saya menggunakan chip wildcard ya, teman-teman sekalian ya. Karena kalau enggak, ini akan banyak nih minus poinnya gitu. Jadi dari tiga tim yang saya punya, tim ini yang saya pakai untuk chip wildcardnya. Nah, untuk perubahan pemainnya sudah saya lakukan seperti demikian. Oke, saya sudah aktifkan wildcardnya. Ini adalah pemain yang saya pilih untuk game week keempat. Nah, mungkin pada bertanya nih, kenapa kok pemainnya kok ada yang agak-agak asing nih gitu ya. Ya, ini namanya juga permainan ya. Jadi saya mencoba melihat dari FDR dan beberapa dari masukan dari para manajer FPL ya yang ada di luar sana, dan melihat juga kira-kira potensi kedepannya seperti apa. Jadi mungkin kita bahas sedikit ya, kita ulas ya. Oke, mungkin sebelumnya kita lihat juga nih ke FDR-nya dahulu, di mana game week keempat ini di Arsenal ini akan bertemu dengan Norwich ya. Lalu Burnley di game week kelima dan seterusnya nih sampai game week 10 ini tidak ada merahnya. Tapi Aston ini dia akan berat nih di empat game week berikutnya. Brentford masih 2 week masih agak mudah. Brighton game week keempat masih muda. Burnley ini ya 50-50 ya sampai 4 game week ke depan. Chelsea juga di game week besok nanti masih agak mudah. Nanti akan lebih mudahnya lagi di game week 7 ya dan seterusnya. Jadi ini mungkin buat teman-teman yang mau ambil pemain premium dari Chelsea ini, Lukaku nih mungkin boleh bisa ngambil nanti di game week 7 sebaiknya ya. Oke, Crystal Palace juga akan ketemu dengan Tottenham. Di sini abu-abu jadi 50-50 ya karena Crystal Palace juga kayaknya belum pernah menang ya. Oke.
Everton ini juga masih hijau, lalu abu-abu dan hijau lagi sampai game week ke-6. Leeds ini minggu ini besok itu akan sulit, dia kayak mainnya hari Minggu, jadi game week keempat ini agak sulit nih ketemu Liverpool, dan seterusnya mungkin akan lebih mudah. Jadi kalau ada yang berminat atau yang ada yang diincar di pemain lead, mungkin bisa dipilih nih di game week keempat ini mungkin sebagai cadangan, di mana nanti game week kelima akan dimainkan ya, jadi nyicil ya. Leicester akan ketemu dengan Manchester City, juga akan sulit. Tapi informasinya Manchester City ini kipernya Ederson tidak boleh main karena harus karantina. Lalu pemain kiper kedua juga lagi COVID. Jadi Carson ya. Nah, Carson ini sebelumnya tidak ada nih di list pemain di FPL ini ya. Tahu-tahu hari ini udah muncul nih. Carson ini juga agak udah tua ya. Jadi ada prediksi kayaknya bakalan bisa kalah nih sama Leicester nih. Tapi ya kita tidak tahu ya apakah pemain belakangnya MCT cukup solid juga, jadi tidak mudah tertembus ya. Oke, Liverpool akan ketemu Leeds, jadi 3 game berikutnya akan mudah. MCT ya tadi Leicester, Southampton. Nah, MU ini ketemu Newcastle, setelah itu baru akan ketemu West Ham, Aston Villa, dan seterusnya. Kalau dari bocoran itu di game week keempat sampai game week ke-6 itu mungkin boleh dipilih Ronaldo ya, tapi setelah itu mungkin bisa ditukar dengan yang premium lainnya, itu adalah Lukaku di week ke-7. Oke, Newcastle, MU langsung akan ketemu Leeds, Watford dan seterusnya. Norwich ini akan ketemu dengan Arsenal. Nah, Norwich dan Arsenal ini sama-sama di papan bawah, tapi yang paling bawah itu adalah Arsenal. Jadi sama-sama ngotot nih mungkin untuk menang. Tapi yang paling ngotot mungkin Arsenal ya, karena Arteta ini akan dilihat nih ya performance-nya selama September ini. Isu-isunya jika tidak berhasil, mungkin akan digantikan oleh Conte nih di Oktober nanti. Oke, Southampton juga akan sulit nih ya week ini. Week nanti dan seterusnya agak sulit. Spurs game week berikut akan mudah, tapi Crystal Palace juga menganggap ini adalah hal yang bukan sulit untuk melawan Tottenham karena abu-abu. Jadi mungkin ada perlawanan. Nah, di sini juga dilihat Spurs ini agak sulit nih setelah itu sampai game week 10, informasinya game week 11 kalau nggak salah ya. Pokoknya belasan itu pemain Kane itu mungkin boleh dilirik gitu ya. Oke, untuk Watford ini akan ketemu dengan Wolves. Wolves juga harus butuh menang karena dia di posisi dari 20 itu nomor 18. Jadi kalau dia tidak menang mungkin akan bersama dengan either itu Norwich atau Arsenal ya di bawah ya. Jadi kayaknya Watford akan mendapat perlawanan nih cukup ketat dari Wolves. Nah, Watford ini game berikutnya akan lebih mudah juga nih, nanti akan ketemu Norwich nih ya. Harusnya sih bisa diatasi, jadi pemain Watford ini mungkin boleh dipertimbangkan. Lalu untuk West Ham ini ada Antonio dan Ben Rama yang pemain sejuta umat ya, dua pemain ini ya. Jadi game berikutnya ini game 4 ini mungkin akan masih bisa mendulang poin, tapi nextnya akan ketemu dengan MU, kayaknya agak sulit. Setelah itu mungkin bisa mendulang poin lagi sampai game week 10. Nah, Wolves ini mungkin yang menjadi perhatian ya, karena cukup panjang nih sampai game week 9. Jadi mestinya nih ya Wolves kalau mau mendulang poin nih ya di game week ini nih, karena dia udah di posisi ke-18 dan belum mendapat poin. Tapi secara kalau kita melihat dari game week pertama sampai game week ketiga itu setiap pertandingan hanya kebobolan 1 ya. Nah, waktu pas kemarin melawan MU juga ada chance yang cukup banyak ya, dari Toure, Trincao dan sempat bola mati ya, sepakan pojok kalau nggak salah, atau ya sepakan pojok ya. Si Saiz itu hampir membobol gawangnya si De Gea nih, cuma tumben-tumben ini De Gea ini cukup sigap, jadi tidak terjadi gol. Oke, itu penjelasan di FDR. Kita kembali ke tim yang saya pilih. Nah, ini di sini ada tim yaitu
Josesa ini dari Wolf, jadi saya masukkan sebagai uh, kiper. Begitu juga dengan Ramdale. Ramdale ini adalah dari pemain Arsenal. Uh, saya coba ambil karena ada kemungkinan ini Leno ini kemungkinan bisa jadi tidak dimainkan ya, karena kan kemarin ini sempat beberapa kali itu performanya nggak bagus ya, either itu pemain belakangnya nggak bagus atau dianya nggak bagus nih. Jadi tapi sih biasanya sih kalau menurut teman-teman ya FPL ya, untuk goalkeeper itu jarang dirotasi, tapi nggak apa-apa. Sementara saya coba ambil Ramdale, dan mungkin saya sementara akan saya masukkan sebagai kiper pertama, walaupun dia nanti tidak main akan otomatis akan digantikan oleh Josesa, pemain baru ya yang menggantikan Rui Patricio ya. Lalu kenapa saya ambil backnya itu ada Tierney, Davi, TA masih ada, Saiz dan Varane. Ya Tierney ya kebetulan akan melawan Norwich dan sepertinya memang harus menang ya. Lalu untuk Davi ini dari 5 back ini adalah yang paling budget ya, 4.2 ya, jadi menghabiskan poin budget uangnya. Terus TAA ini tetap saya pegang karena dia ini cukup baik ya, terutama dalam poin-poin untuk FPL ini, jadi sering dapat bonus. Lalu size ini saya melihat permainan di saat melawan MU. Nah, Varane ini adalah juga cukup baik ya, karena kalau kita lihat pemain dari MU ya, ini MU Varane ini adalah sama harga dengan Wan-Bissaka, Son, Maguire ya, 5.5 semua ya. Tapi poin yang sudah dihasilkan adalah mirip dengan Wan-Bissaka, tapi Wan-Bissaka ini udah bermain 3 kali ya, sedangkan Varane baru main sekali. Udah istilahnya dia udah 1 kali mainnya udah dapat 12 sama dengan 3 kali permainan gitu. Jadi saya pertimbangkan untuk saya ambil gitu ya. Lalu untuk pemain tengah itu ada Alan, Salah, Jota, Traore dan Gray. Nah, Gray ini pemain tengah tapi dari Bayer Leverkusen ya, jadi dari diimport dari Jerman ya. Nah ini pemainnya juga cukup baik ya, pemain muda, jadi diharapkan dia bisa menggantikan dari posisi dari pendahulunya ya, yang kayak kalau dilihat dari ini ada James ini kayaknya masih cedera, tapi kalau dilihat dari sesi training ya, latihan mereka itu di Everton itu James ini ada di lapangan, DCL juga ada Rondon juga, jadi kemungkinan bisa jadi Rondon yang akan dimainkan nih. Cuma saya belum berani untuk mengambil Rondon, tapi saya mencoba untuk mengambil dari Gray ya, karena di Gray ini pemain tengah di Everton ini dengan 5.6 ini udah cukup poinnya ya. Begitu juga dengan Alan ya. Alan ini kan pemain tengah yang lebih condong ke defense ya. Jadi dia dengan budget 4.5 dia cukup baik nih. Kalau kita misalkan pilih di sini ya, filter dengan pemain tengah dengan 4.5, siapa sih yang cukup baik ya, ini Alan. Selain Alan adalah MacArthur, Modern dan Skip dan seterusnya. Cuma dari 5 tim orang di atas ini saya lebih prefer Everton ya, karena walaupun nanti dia nggak akan dimainkan sebagai starting line up-nya saya ini, ya mungkin at least misal menjadi cadangan lah, misalkan nantinya misal either ternyata si Gray tidak dimainkan, masih ada Alan seperti itu. Nah untuk Salah, Jota dan Traore ini adalah mereka bertiga ini adalah pemain tengah nih, tapi lebih banyak diproyeksikan menjadi striker. Jadi kalaupun mendapatkan poin itu juga nilainya akan berbeda dengan yang pemain tengah seperti contohnya Alan seperti itu ya. Traore ya ini saya juga ambil karena melihat permainannya pada saat melawan MU kemarin, dia walaupun badannya agak sterk ya, tapi secara pergerakannya cukup lincah ya seperti itu. Nah Jota juga lebih banyak sering dimainkan ketimbang dari Firmino ya. Firmino juga saat ini juga lagi sepertinya lagi di karantina ya, jadi kayaknya tidak mungkin dia mainkan ya, benar. Ini ya hamstring injury malahan, jadi belum tahu kapan mainnya. Jadi kemungkinan pasti akan Jota akan dimainkan ya dari babak pertama.
Oke, Salah juga pemain premium yang lebih baik saya memilih Salah dibandingkan Bruno, karena Salah itu yang tadi, Salah ini adalah pemain tengah tapi lebih banyak diproyeksikan menjadi striker, berbeda dengan Bruno yang pure pemain tengah tapi tidak diproyeksikan menjadi striker, dia tetap pemain tengah karena strikernya itu sudah ada Ronaldo ya saat ini ya, Ronaldo dan eh, Martial ya, dan Cavani. Cuman biasanya kalau dulu waktu masih belum ada Ronaldo tuh biasanya yang dimainkan di depan itu adalah Greenwood. Nah, sama saya nggak ambil Greenwood di posisi ini ya, walaupun Greenwood ini nih, di MU ini untuk pemain tengah ini mendapat poin paling tinggi ya. Seperti itu. Oke, untuk depannya saya memilih Aubameyang dan Ronaldo dan Ecer ya. Ecer ini kenapa saya ambil? Ini ada pemain dari Aston Villa ya. Eh, karena saya melihat adalah poin budget ya, dengan tersisa 4,5 itu adalah yang bisa saya ambil adalah Acer. Acer ini sempat pernah saya lihat waktu pada saat dia bermain pre-season ya kalau nggak salah ya, atau kalau nggak salah pada saat dia di eh, apa ya contohnya kayak dia Karabol ya, Karabol League atau apa gitu ya. Nah, dia sempat dimainkan nih, karena kan mungkin musuhnya itu kan bukan tim dari Premier League ya, yang di liga ini ya. Mungkin bisa jadi dari divisi pertama, divisi kedua, atau champion liga gitu ya. Jadi ya lihat sih ya lumayan ya. Jadi walaupun nanti di Aston Villa kan dia kan sebenarnya kan dia adalah ya ini ya, pemain depan nomor ya baru sih ya. Jadi ada tambahan dua pemain nih ya. Dulu tuh kalau nggak salah cuma ada Wesley ya, atau Wesley atau David sih kalau nggak salah. Cuma sekarang kan udah ada tambahan dua nih, either itu Wesley atau David dan Ecer. Memang sih tidak belum tentu ada belum tentu terpilih juga untuk dimainkan ya, karena ada Ings dan Watkins ya. Watkins ini memang masih muda juga dan sepertinya sudah pulih ya. Jadi kemungkinan dia akan dimainkan ya di melawan Chelsea ya. Oke. Ronaldo memang itu adalah tujuan saya untuk mengambil wildcard, karena saya mau ambil Ronaldo. Nah, sedangkan Aubameyang ini karena ya seperti tadi ya, kalau kita lihat Victor difficult rate-nya itu akan ketemu dengan Norwich ya, dan harus menang nih Arsenal. Jadi kayak saya ambil ada tiga pemain Arsenal ya, Tierney, Aubameyang dan Ramsdale ya. Ya Ramsdale ini adalah ya 50-50 ya, either itu dimainkan atau tidak nggak apa-apa, yang penting saya punya satu pemain yang di kiper itu ya yang oke lah, maksudnya oke dalam arti harganya juga nggak terlalu mahal dan kemungkinan akan dimainkan tuh bisa saja. Jadi either nanti akan saya tukar pemain kipernya ya, either itu Jose atau ya either itu Jose nanti saya ganti dengan Raya, masih ada cadangan di Ramsdale, atau karena saya mau ngambil pemain yang budgetnya 4,0 itu juga materi pemainnya juga agak kurang ya. Paling ya pilihannya ya antara either itu Begovic atau Ward ya, atau Steer itu. Kalau Hitton di MU saya nggak berani, karena kalau saya ambil pemain dari tim yang cukup baik ya, nanti berarti saya akan mengurangi kuota yang ada untuk di pemain depan, tengah ataupun belakang gitu. Kalau saat ini kan Jose ini kan pemain Wolves nih, jadi dia kayaknya harus ya pemainnya ada dua nih di lini belakang dan tengah. Jadi ya masih oke lah. Terus Ramsdale ini kan ada Tierney dan Aubameyang ya, jadi ya buat jaga juga aja, no problem bagi saya gitu kan. Karena seperti itu ya, tadinya saya Watford sih ya, mungkin nantilah bertahap ya. Jadi mulai dicicil, karena saya juga lihat dari materi pemain di belakang, tengah dan depan ini, yang pasti sih dengan materi kayak gini saya punya pemain depan cuma cukup dua nih, tapi pemain tengah itu saya bisa pakai 5 ataupun 4 gitu ya. Terus untuk pemain belakang nih, Davi kan juga cukup baik ya, Davi ya. Kalau kita lihat defender ya dengan budget 4,5 itu, Davi itu dan Simikas itu nomor 2 dan 3 gitu.
dari budget 4.5, padahal dia baru 4.1 dan 4.2 nih. Untuk Davi 4.2 nih. Jadi walaupun saya menggunakan 4 pemain pun atau 5 pemain pun masih bisa untuk saat ini. Jadi ya bisa menghemat lah 2-3 game week berikutnya lah untuk tidak dipakai untuk modal menggantikan either itu Aubameyang atau Ronaldo menjadi Lukaku gitu. Oke, mungkin itu saja review untuk tim selection untuk Skippy God Serpong ini. Oh ya, sebelumnya ini adalah pick timnya saya untuk game week keempat nanti, di mana Ramdel saya akan masukkan sebagai tim inti untuk sementara ini, walaupun belum tentu dimainkan karena masih ada Leno. Jadi walaupun tidak dimainkan tidak masalah karena akan otomatis ke sah. Lalu pemain belakangnya saya menggunakan 4, pemain tengah 4 dan pemain depan adalah 2, jadi 4-4-2. Formasi seperti ini, di mana saya bangku cadangkan adalah Alan, Davi, dan Acer. Alan saya masukkan sebagai cadangan pertama, Davi kedua, dan Acer ketiga. Untuk kapten sesuai dengan beberapa bocoran ya dari The Squad ya, ataupun dari master expert FPL, rating untuk kapten ini ternyata banyak di Ronaldo ya, walaupun kita belum tahu nih performance-nya. Ini kan baru perdana nih dia akan melawan Newcastle nih. Tapi dia sudah mulai latihan nih sejak dia melawan di international break tuh udah menang melawan Irlandia ya kemarin ya, 2-1 ya, walaupun sempat kebobolan dulu tapi akhirnya Ronaldo bisa menyumbangkan 2 poin ya, 2 angka ya, 2 gol ya di menit-menit akhir lagi 88 dan 90 dengan sundulannya. Jadi ya mudah-mudahan lah dengan kembalinya Ronaldo ini ke MU bisa menambah gedorannya ya dari sisi MU ya, kalau bisa mungkin memang si targetnya Ronaldo adalah menjadi juara nih di Premier League ini kembali gitu. Oke, jadi Ronaldo sebagai kapten dan Aubameyang sebagai vice ya. Oke, itu aja review dari saya untuk Skippy God Serpong ini. Mudah-mudahan nanti ya yaitu besok tidak ada perubahan dari tim ini, tidak ada informasi yang mengejutkan dari para pemain yang saya pilih ini, sehingga tidak ada perubahan hingga 11 September jam 5 sore. Dan semoga kebetulan untuk tim ini saya hanya memiliki 5 Classic League, di mana satu ini ada yang baru saya join yaitu FPL Dare. Mudah-mudahan dengan formasi ini di game week keempat nanti panahnya minimal 4 liga yang saya masuk ini berubah warna menjadi hijau. Oke, itu saja. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.